Nah, itulah hebatnya Allah sebagai seorang guru, sebagai yang maha guru ya, yang ngajarin kita. Nah, bagaimana sikap kita sebagai murid? Kan kita kadang-kadang jadi guru untuk anak kita, kadang-kadang kita juga jadi murid ya. Ya, dari anak kita. Loh, bisa jadi anak kita yang ngajarin kita. Nah, tetap itu syarat jadi murid adalah fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah tetap. Kuncinya itu takwa. Ya, apalagi kalau kita belajar agama bertakwa, nanti Allah yang kasih paham. La tuharik bihi lisanaka litajalabi. Kalau baca Quran pelan-pelan, jangan keburu-buru lidahnya ngucapinnya, jangan pengen cepet bisa, itu gitu. Nabi itu belajar Al-Quran berapa tahun, Pak? 23 tahun. Iya kan? Ya hafal bener. Turun dikit ya, dikit-dikit turun, hafal. Lah kita 2 tahun hafal Quran. Ada kan yang sekolah-sekolah tahfidz itu 2 tahun hafal Quran, Pak, bener. Tapi nggak tahu artinya. Karena kecepatan. Ada yang tahu artinya, habis itu kan lupa. Karena keburu-buru, nggak dinikmati. Ya, la tuharik bihi lisanaka litajalabi. Itu di Al-Qiyamah itu ya, ayat 16 ya. Kenapa kata Allah? Inna alaina jama'ahu wa Qur'ana. Karena tugas kami nih, kata Allah, itu tugas saya yang memasukkan Al-Quran kepada dadamu sehingga kamu bisa baca, itu aku tugasnya, kata Allah. Jadi nyantai saja belajarnya, jangan pengen cepet-cepet gitu ya, jangan gitu. Jadi sudah Allah di Al-Quran udah terangin ya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Tugas kami, itu tanggungan kami yang menjadikan Quran ada di dada kamu sehingga kamu bisa membacanya. Gitu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila Al-Qur'an itu dibacakan, ikuti bacaannya. Diikuti, dibacakan, diikuti, dipraktekkan, diamalkan, itu maksudnya gitu ya. Ikuti bacaannya. Suma inna alaina bayana. Bayana ya, bayana. Dan sesungguhnya tanggungan kami yang menjelaskan Al-Qur'an itu. Allah yang menanggung penjelasannya. Jadi nggak salah kalau orang baca Quran nggak tahu artinya, nggak apa-apa. Nanti lama-lama juga dia akan tahu. Kalau dia bertakwa, kalau dia pengen tahu, Allah kasih tahu caranya. Bisa jadi nanti dia ketemu guru, bisa jadi dia ketemu teman dan dengerin. Oh ini tuh maksud ayat ini kan gitu kan. Kesana juga begitu. Saya di Jakarta, Pak. Itu saya buka tafsir. Saya hafal bener itu karena surat Yasin. Kalau nggak salah itu ayat 80 itu. Itu di tafsir nggak pas menurut saya. Ya, dialah Allah yang menjadikan kayu yang hijau api dan sekonyong-konyong kamu menyalakannya. Itu coba dibaca surat Yasin tuh ayat 80. Dialah Allah yang menjadikan api dari kayu yang hijau dan sekonyong-konyong kamu menyalakannya. Itu apa itu maksudnya? Saya buka tafsir, isinya apa? Kayu kering jadi areng, bakar sate nyalain gitu kan. Oh begitu, tafsirnya gitu kan, tafsir zaman dulu kan, rata-rata begitu tuh, rata-rata kira-kira air arang lah, dari api. Nah, saya dapat tafsir ini, Pak, dari teman saya, dia dosen UI, bagian kimia. Oh maksudnya begini, bukan begitu, malah tafsirnya itu disalahin sama dia, bukan itu tafsirnya, ini maksudnya LPG, tahu yang 3 kilo itu, sekonyong-konyong. Karena apa? Dia bikin praktek di kampus, mahasiswanya itu bikin penelitian. Jadi ternyata, Pak, daun yang hijau itu gasnya itu lebih gede daripada daun yang sudah kering. Makanya hati-hati kalau kebakaran hutan itu nyalanya tinggi, Pak. Hati-hati walaupun hijau itu karena gasnya banyak. Itu. Jadi walaupun hijau juga kebakaran benar-benar susah. Jadi ternyata apa? Gas itu diproduksi oleh daun atau pohon. Kalau Al-Quran malah kayu yang hijau, jadi kayunya pun juga menghasilkan gas. Itu, Pak. Dimasukin ke tabung, ceklek, nyala. Nah itu Al-Quran ngomong LPG, tapi karena kita nggak paham, yang menumpahkan LPG orang kafir gitu, orang yang bukan membaca Quran, kan gitu kan. Padahal Allah udah ngomong kan, coba kita ngertinya apa? Ya bikin areng gitu kan, gitu ya. Jadi baca Quran jangan cepet-cepet, santai saja gitu kan, karena Allah yang bertanggung jawab ya akan menjelaskannya gitu ya. Itu kalau kita jadi murid ya. Kalau kita belajar, kita lagi belajar kan gitu kan. Kemudian apa?
Al-Quran bilang apa? Kalau belajar harus banyak bertanya. Suruh bertanya, Pak. Dan diabadikan di dalam Al-Quran. Banyak itu suratnya itu. Yas'alunaka anil apa itu? Mahir, gitu ya. Ustaz ya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Wah, gitu kan. Bertanya. Jadi para sahabat itu malu bertanya pada Nabi, Pak. Karena Nabi itu ganteng dan wajahnya itu karismatik. Jadi kalau mau nanya, lihat aja kayak agak sungkan sih. Jadi nanyanya bisik-bisik ke temennya lah. Nah, Allah dengar, Allah sampaikan, yas'alunaka anil mahid. Mereka tuh nanya loh tentang itu. Kul katakan, kul huwa ada. Itu adalah penyakit, nah gitu kan. Gitu kan. Yas'alunaka anil yatama. Mereka tuh nanya loh tentang anak yatim, gimana tuh? Jadi nggak berani nanya langsung. Jadi Allah yang menjadi jubirnya para sahabat menyampaikan kepada Nabi. Ya. Ya. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka juga nanya tentang khamr dan judi. Kan gitu kan? Kul katakan. Gitu kan? Jadi disampaikan tuh pertanyaan itu lewat apa? Melalui Allah jubirnya itu. Tanyakan gitu kan. Jadi itu banyak sekali. Yas'alunaka anis syahril haramil qitalin fih. Mereka juga bertanya tentang bulan-bulan haram untuk berperang. Mereka bertanya. Cuma sungkan kepada Nabi, jadi ngomong antar temen aja nanyanya. Allah menyampaikan kepada Nabi. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka juga bertanya apa ya sih yang harus dinafkahkan, apa yang harus dibelanjakan. Kul ma anfaqtum min syai'in falil walidaini, gitu ya, kepada orang tuanya, akrobin, anak yatim, sabil dan sebagainya. Jadi Allah yang menyambung lidah itu kepada Nabi. Gitu. Yas'alunaka madza yunfikun kulil af. Mereka bertanya, apa sih yang harus disedekahkan, diinfakkan? Katakan, yang disedekahkan itu yang sisa. Nah, gitu. Kalau nggak ada sisa, nggak usah sedekah, gitu. Yang sisa. Itu disambungin, Pak. Jadi kalau jadi santri itu harus banyak bertanya. Itu diabadikan. Ya salunaka anil akhilah. Mereka bertanya kepadamu, ya Nabi, tentang akhilah, itu bulan sabit. Kul hiya mawaqitu linasi wal hajj. Itu tanda waktu manusia dan tanda untuk haji juga itu. Nah, ditanya disampaikan gitu. Itu jadi harus banyak bertanya gitu. Dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir, kita disuruh berpikir. Makanya banyak ayat tuh. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Afala tatafakkarun? Sama tuh artinya tuh mirip-mirip ya. Tuh ya. Awalam yang dulu, apakah mereka nggak melihat? Nah, gitu kan. Jadi suruh berpikir, Pak. Jadi kata Al-Quran, kalau kita belajar agama, jangan keburu-buru, karena itu tugas Allah yang akan masukin ke dada kita. Yang penting syaratnya tadi bertakwa, dan Allah juga yang bertanggung jawab untuk menjelaskannya. Kadang-kadang yang menjelaskannya bisa jadi anak kita, atau bisa jadi binatang. Makanya Imam Ali itu bilang bahwa anak kecil jadi gurunya kan gitu kan ya, yang khalifah keempat itu, karena dia bisa ngasih tahu sesuatu yang dia nggak tahu tentang apa saja, nggak harus tentang agama apa saja ya, ilmu apa saja gitu kan. Tentang apa itu nangkap ikan bisa jadi yang menjelaskan orang yang nggak sembahyang, bisa jadi karena dia ahli nangkap ikan gitu ya. Begitu ya. Jadi itulah cara Allah mengajari kita, Pak, gitu. Makanya syaratnya, dan ini diwasiatkan oleh orang-orang syekh itu tadi ya. Fattaqullah, maka bertakwalah, wa yu'allimukumullah. Allah yang ngajarin kamu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu.